Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak, Alhamdulillah, sehat. sehat. Jadi di sini masih. Oke, adik-adik sekalian, mengawali materi pada pagi hari ini. Sebelumnya seperti biasa kita giliran berdoa ya. Jadi giliran hari ini kan Nurdin ya. Ya, ada Nurdin. Iya, Pak. Ya. Coba Nurdin baca doa dulu untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kalau kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, jadi sebelum masuk saya cek dulu siapa-siapa yang sudah masuk di grup. Oh ya, sudah ada semua ya. Adik-adik sekalian, kemudian pada pembelajaran kali ini kita menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi. Jadi di sini dalam metode diskusi Bapak juga akan mengambil nilainya. Jadi mulai dari nilai pengetahuannya ya, sambil nanti kemudian ada nilai sikapnya. Nanti saya nilai sendiri dalam layar ini, saya akan nilai. Jadi di situ nanti siapa yang aktif, maka Pak Guru sendiri yang akan memberi nilai sikapnya. Kemudian juga nilai keterampilan. Nah, nanti adik-adik sekalian, sebelum masuk materi pada hari ini, mungkin adik-adik masih ingat materi pelajaran yang lalu? Ya, masih ingat ya? Ya, lalu kita belajar apa ya? Bilangan, ingat? Pak. Ya. Bilangan, Pak. Oke, jadi ya lalu itu kita sudah belajar tentang bilangan. Nah, jadi saya rasa sudah dipahami ya sehingga sampai pada materi pada pagi hari ini. Jadi untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Nah, di sini jadi kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Oke, adik-adik. Pada bentuk aljabar ini ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi pada kegiatan ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang menuntut adik-adik semua mengamati, membaca masalah, menyelesaikan dan mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti setelah proses ini, maka adik-adik semua nanti akan dikasih soal dalam bentuk di dalam LKPD yang saya share tadi. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Jadi adik-adik sebelum lanjut, ada Anda yang sudah tahu apa itu bentuk aljabar? Mungkin ada yang tahu apa sih itu bentuk aljabar, mungkin ada pengertiannya atau yang sudah ada di benak adik-adik sekalian, apa sebenarnya itu bentuk aljabar? Atau ada yang bisa memberikan pengertian dari bentuk aljabar? Saya, Pak. Erna. Pak Erna coba. Saya, Pak. Tadi sudah saya nonton, Pak, di YouTube. Saya lihat bentuk aljabar itu bentuk yang pakai huruf-huruf, Pak. Bentuk matematika yang pakai huruf-huruf. Iya, betul sekali ya. Bentuk aljabar itu bentuk matematika yang memakai huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya atau besarnya. Oke, adik-adik sekalian. Jadi sudah tahu pengertian tentang aljabar, maka sekarang coba amati ini untuk memperdalam materinya. Di sini ada dalam PowerPoint ini kalian bisa mengamati Bu Halimah mempunyai sekeranjang apel. Bu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah satu apel untuk orang pertama, kemudian setengah dari sisanya ditambah satu ia berikan kepada orang yang kedua yang ia temui. Selanjutnya setengah dari sisanya ditambah satu diberikan kepada orang
ketiga yang ditemui sekarang. Bu Halimah hanya memiliki satu apel untuk ia makan sendiri. Tentukan banyak apel semula. Ya. Jadi adik-adik, jadi dalam menyelesaikan soal ini, pastinya harus dulu mencoba-coba, banyak dicoba-coba. Jadi kalau biasanya mencoba-coba itu pastinya tidak efektif, maka harus diganti menggunakan simbol. Misalnya satu keranjang disimbolkan apa, kemudian angka satunya jadi ditulis apa. Nah, perhatikan ada di situ ada masalah satu. Di situ ada Pak Thohir dia beli 2 kardus dan 3 buku. Kemudian Pak Erik beli 5 buku. Nah, untuk menyelesaikan ini maka harus dibuat dalam bentuk aljabar. Nah, seperti ini bisa dibuat dalam seperti ini. Pak Thohir tadi beli 2 kardus, 3 buku, maka dalam kardus ini. Kemudian Pak Erik beli 5 buku. Nah, ini untuk dibuat dalam bentuk aljabarnya. Perhatikan dalam bentuk aljabarnya itu ditulislah 2x ditambah 3. Kenapa tidak ditulis 2 kardus ditambah 3? Nah, di dalam kardus Pak belum ditahu berapa isinya, jadi diganti dengan X. Oh ya, jadi benar sekali ya. Jadi kenapa ditulis 2S? Karena di dalam kardus itu belum ditahu isinya. Jadi di sini X ini bukan hanya X saja, jadi bisa di sini 2Y, 2Z, 2K dan seterusnya sampai Z. Jadi karena ini tidak dalam kardus sudah ditahu nilainya, maka ditulislah angka 3. Jadi bisa dilihat jawabannya sudah benar, berarti kalian sudah paham ya tentang bentuk aljabar ini. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kelompoknya yang telah dibagi, silakan buka LKPD-nya yang sudah saya kirim. Kemudian coba dikerjakan itu, nanti didiskusikan. Nah, setelah didiskusikan maka setiap kelompok nanti akan mempresentasikannya. Jadi saya kasih waktu, karena ini hanya 3 nomor, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi melalui grup WA-nya. Kemudian nanti ada perwakilan untuk mempresentasikannya. Pak, saya sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Silakan. Kalau di kelompok saya Pak, hasil dari kerja kelompok, bentuk aljabar dari masalah yang diberikan, kelompoknya untuk Andi, jawabannya 2X ditambah Y ditambah 5. Kemudian hasilnya untuk Rudi, 2X ditambah 2Y ditambah 3. Kenapa? Karena tadi barang yang dibeli Andi 2 pak buku, itu saya misalkan dengan 2X, 1 pak pensil saya misalkan dengan Y, dan 5 penghapus. Jadi bentuk aljabarnya 2X ditambah Y ditambah 5. Sedangkan Rudi 2 pak buku saya misalkan dengan 2X, kemudian 2 pak pensil saya misalkan dengan 2Y dan 3 penghapus. Jadi hasilnya 2X ditambah 2Y ditambah 3. Itu Pak dari kelompok kami. Sebelum kita tutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini saya rasa adik-adik saya sudah paham ya tentang apa itu suku, kemudian apa variabel, dan oke, kalau begitu saya tutup ya. Nanti berikutnya hari Rabu kita berjumpa kembali di pelajaran penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Oke, tetap semangat adik-adik ya, dan mengikuti pelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.